Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini di makam yang sangat mulia ini, mudah-mudahan penuh berkah ini, kita dapat bersilaturahmi, bertatap wajah antara siswa dengan siswa, antara siswi dengan siswi, dan antara guru dengan guru, dan juga demikian sebaliknya. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengisi kegiatan Ramadan pada hari ini. Ini sudah hari keberapa ini? Sekarang tanggal 14, berarti ini hari ke-14. Sebentar lagi Lebaran, masih 15 hari, 14 hari lagi ya. 15 hari lagi, sabar lagi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in hingga kepada kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa taat dan patuh kepada ajarannya, yang diharapkan adalah memperoleh syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, sekaligus saya cintai. Ibu Kepsa kan suami ibu istri bapak ya, jadi yang saya cintai. Bapak-bapak ibu guru yang kami hormati, kebetulan bapak gurunya nggak ada ya. Serta anak-anak peserta didik SMP 4, putra dan putri yang soleh dan solehah. Amin. Insya Allah. Sebelum melanjutkan tausiah ini, bukan tausiah sebetulnya, ini nasihat dari orang tua kepada anak-anak. Kalau tausiah itu disampaikan oleh seorang kiai ulama besar ya, tapi ini nasihat. Sebelum melanjutkan, ada pepatah, tak kenal maka tak kenal, tak kenal maka tak sayang. Kenalkan Bapak, nama bukan Otong, Bu, Otang ya. Otang Eli Saleh. Latar pendidikan Bapak sarjana kehutanan, dulu Bapak orang kehutanan tapi sudah pensiun. Kemudian menikah dengan Ibu Rapiko itu tahun 90. Kalian belum ada tahun 90 ya. Jadi sudah alhamdulillah ini tahun ke-35. Alhamdulillah ya, terasa. Rasanya masih baru kemarin ya. Demikian, asli Bapak dari Bandung ya, dari Bandung, Jawa Barat. Dulu ditugaskan oleh Kementerian Kehutanan tahun 83. Baik, setelah berkenalan, terima kasih kepada Ibu Guru yang telah mengatur acara ini dengan tema jadikan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ada yang tidak puasa? Ada ya. Baik, kita biasa. Makanya kalau ada yang ngobrol, Bapak suruh maju hafalan Al-Quran. Oke? Sepakat? Pokoknya minimal rukun Islam, rukun iman, nah itu harus hafal. Begini, ada yang puasa itu pasti putra dan putri yang tidak berhalangan. Nah, yang akan dibahas pada pagi ini ada 3 hal. Yang pertama tentang maksud dan tujuan kita hidup. Ada yang tahu? Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apa? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, sekali lagi, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan utama hidup. Ya. Sekarang penjabaran dari ibadah itu sangat-sangat luas sekali. Kalian berangkat sekolah itu
ibadah. Kalian makan sahur itu ibadah. Jadi banyak sekali. Ibadah bukan hanya sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, tetapi kegiatan amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas itu berpahala sebagai amal ibadah. Ya, jadi pengertian ibadah bukan hanya ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, kemudian berangkat haji. Bukan itu saja. Kalian mandi pagi sebelum berangkat sekolah, kemudian sholat subuh, itu ibadah, ya. Karena dalam niatnya untuk membersihkan badan, ya. Apalagi berpakaian rapi, menyisir untuk pria itu disunahkan oleh Rasulullah, ya, untuk rambut yang panjang. Nah, makanya daripada repot nyisir, lebih baik rambutnya pendek, ya Ibu Kapsek ya. Ya, jadi praktis, ya. Gak bikin boros sampo. Nah sekarang ibadah itu pasti akan membuahkan apa? Pahala, ya, membuahkan pahala. Terutama ibadah wajib. Salah satunya adalah puasa. Siapakah yang diwajibkan berpuasa? Yaitu orang yang beriman, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Ada yang tahu? Berapa? Bagaimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Jadi wajib, hukum wajib itu dikerjakan mendapat pahala. Apabila tidak dikerjakan itu berdosa, ya. Nah, sekarang terkait dengan pelaksanaan ibadah, ini rata-rata usianya berapa? Sudah tidak ada yang 9 tahun kan? Ya ada ya. Sudah tidak ada yang umur 12 tahun kan? Nah, berarti kalian sudah termasuk akil balik. Sehingga ketika kalian sudah memasuki akil balik, maka sudah sebagai mukallaf, artinya dibebani dengan kewajiban ibadah, sebagaimana kewajiban yang dibebankan kepada orang tua kita. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Jadi batasan balik itu beberapa ulama mengatakan ada yang 9 tahun untuk putri yang sudah mendapatkan menstruasi atau haid, ya. Tetapi bagi laki-laki meskipun baru 9 tahun tetapi sudah ihtilam, kalian cari di Google apa itu ihtilam, nggak usah diterangkan ya. Ihtilam, maka itu sudah termasuk akil balik. Demikian juga putri, meskipun sampai usia 14 masuk usia 15 belum juga mendapatkan tamu, nah itu sudah masuk akil balik, ya. Nah ini kembali kepada putri terutama. Ketika yang tidak berpuasa itu lagi dapat ya, ingat ya, lagi dapat. Harap berkonsultasi kepada mama, uma atau umi atau ibu kalian. Kapan saat bersih? Mohon maaf, ini pendidikan. Karena kalian berpuasa capek-capek, tetapi badan kalian belum bersih, itu tidak ada mendapat pahala. Ya. Bersih dalam artian apa? Sudah bersih dari hadas besar, yaitu darah haid. Ya. Ketika merasa sudah selesai, tanya ke mama, mak, kalau ini sudah selesai kan belum?
sudah bisa lah berpuasa. Nah makanya kepada ibu-ibu yang punya putri, ya, kalau di sekolah kan ada ibu guru langsung tanya, konsultasi, Bu, saya ini. Oh iya, kamu sudah harus mandi wajib dan berpuasa kembali. Berapa hari kalian tidak puasa itu harus dibayar qadha pada bulan Syawal. Laki-laki nggak ada urusan nggak puasa, ya, kecuali sakitnya parah banget, ya, parah banget sampai nggak mampu memasukkan air, oke lah tidak puasa. Atau kalian dibawa orang tua perjalanan jauh, umpamanya ke Sumatera ke sana, jalan kaki, boleh buka puasa di jalan, ya. Tapi kalau hanya dari sini ke Sungai Langit pakai kendaraan, Pak, saya sedang safari, nggak ada urusan, nggak sampai 20 kilo itu, kemana, ke Pangkalan Banting juga, selama perjalanannya tidak kurang dari 8 jam, ya. Jadi putri ini mohon berhati-hati, ya, karena urusan kebersihan itu diutamakan dalam Islam. Sekali lagi tanya ke mama atau ke kakak yang perempuan, Kak, ini sudah bersih kah belum? Tanyakan, jangan malu-malu, karena ini pendidikan yang pendidikan hukum syariat Islam. Tanyakan, ya, jangan ragu-ragu. Kalau di sekolah ada ibu guru ustazah, tapi kalau di rumah ada umah, ada kakak, ya. Kemudian itu tadi akil balik, artinya ketika seorang anak sudah memasuki akil balik, sudah dikatakan mukallaf. Artinya apa? Sudah dibebani kewajiban melaksanakan ibadah wajib. Pertama, ibadah sholat 5 waktu, ya, 5 waktu. Kemudian ibadah puasa. Kalau zakat kan masih dibayarkan oleh orang tua, ya. Ingatkan abah sama umah, Bah, dulu ini sudah dibayarkan kan zakatnya? Nah gitu, ya. Jangan malu, karena kewajiban orang tua membayarkan zakat kalian. Kalau kalian tertinggal tidak dibayarkan zakat, kasihan sekali, ya. Orang tua yang mendapatkan dosanya, ya. Zakat. Kemudian ibadah haji itu apabila sudah diberikan kemampuan. Tetapi yang terpenting adalah sholat dan puasa, ya. Kenapa sholat? Karena sholat itu merupakan yang agama. Anggaplah sholat itu angka 1. Jadi walaupun nolnya ada 12, ya, 12 itu berarti berapa itu? 6 1 juta, 9 miliar, 12 1 triliun. Walaupun nolnya ada 12, tapi tanpa angka 1 itu tidak ada artinya. Artinya apa? Ibadah yang lain dilaksanakan, tetapi ditinggalkan sholat, itu tidak ada artinya, ya. Karena yang pertama dihisab di alam kubur adalah sholat kalian, bukan HP-mu merek apa, kan gitu. Followermu berapa ribu, bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan pertama adalah sholat. Apabila sholatnya benar, maka ibadah yang lainnya itu benar, ya. Nah, itu tadi akil balik dan puasa. Sekarang kita menginjak puasa. Kenapa kita harus berpuasa? Ya karena kewajiban, ya. Nah, kita melaksanakan kewajiban. Tetapi apa faedah puasa? Banyak sekali, ya. Kita dimulai dari baca niat. Ada salah satu mazhab yang mengatakan niat dibaca tiap malam ketika selesai sholat tarawih, atau sebetulnya begitu setelah buka masuk malam itu sudah bisa dibacakan niat. Bahkan ada sebelum tidur dibacakan niat. Tapi ada juga mazhab yang mengatakan cukup sekali untuk sebulan. Sebetulnya tidak ada perbedaan, semuanya bagus. Yang penting baca niat, ya, baca niat, karena ini puasa wajib.
wajib dibacakan niat. Beda dengan puasa sunat. Puasa sunat begitu ingat besok mau puasa, pas pagi-pagi mau sahur baca niat. Tapi kalau puasa wajib itu wajib dibacakan niat. Kemudian ibadahnya ada sholat tarawih, ya. Baik yang berapa rakaat Bang? 23. Sebetulnya tarawihnya berapa? 20 tarawihnya. Yang 3 itu witir, ya. Ada juga yang 8 dan 3. Terserahlah mana aja yang enaknya. Yang penting sama-sama sholat tarawih. Dan yang paling diutamakan dalam sholat itu adalah tumaninah, ya. Karena tumaninah itu termasuk salah satu rukun daripada sholat. Nah, kalau sholatnya kayak ada di TikTok, ya, Allah, itu nggak dapat satu rukunnya, yaitu tumaninah, ya. Tapi walaupun kemarin kita ketinggalan sama imam nih, imamnya begitu Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, cukup satu saja, Subhana rabbiyal azim, sudah cukup itu saja, langsung bangkit saya Allahu liman hamidah, karena wajibnya sekali, ya. Tapi lebih afdal apabila dibacakan 3 kali. Tapi biasanya tumaninahnya nggak dapat, bacaannya dapat 3 kali, tumaninahnya nggak dapat. Apa tumaninah itu? Yaitu berhenti setelah membaca, ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Udah berhenti sebentar, baru bangkit. Ini kan nggak ada. Subhana rabbiyal azim. Kalau ada, nah itu. Jadi jangan lupa tumaninah itu merupakan rukun salat. Apabila rukun salat itu ditinggalkan, maka batal salatnya, ya. Dan itu banyak yang tidak menyadari bahwa tumaninah itu rukun, ya. Jadi hati-hati. Kalian boleh ketinggalan sedikit, ya, umpamanya ruku ketinggalan sedikit, apa-apa. Nah itu yang bersandar itu enak sekali itu. Halo, sini. Sini. Biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk. Misi. Biar nggak ngantuk. Berdiri. Ya, berdiri. Ya. Ini. Tadi malam tadarusnya dapat berapa aja? Soalnya kalau tadarusnya terlalu lama, jadinya ngantuk, ya. Kira-kira bacaan apa yang sudah hafal? Karena ketiduran sampai nggak ingat, ya. Makanya jangan tidur, ya. Jangan bersandar di situ. Bapak ini jauh loh dari Bandung datang ke sini bersama, kalian tidur karena gampang. Ayo siapa lagi mau tidur? Pindah ke depan sini. Gantikan Bapak. Intinya kalian harus belajar menghargai ketika orang menyampaikan sesuatu. Ya, karena apa yang Bapak sampaikan ini ilmu bagi kalian, ya. Ilmu, ya. Kalau pelajaran agama Islam secara formal disampaikan oleh ibu guru agama, tapi ketika tausiah itu banyak ilmu-ilmu yang di dalam teks mungkin tidak ada, ya. Nah itu. Tapi pada intinya buku pelajaran agama itu mencakup semua pelajaran fikih syariat Islam, ya. Fikih itu ilmu hukumnya, ya. Kita berpuasa niat itu namanya fikih. Kemudian cara wudhu itu fikih. Kemudian setelah salat tarawih ada yang pulang ke rumah, ada juga yang ikut tadarus di masjid atau mushola. Kamu sekali, ya. Tadarus, setelah tadarus pulang, ada yang belajar, kemudian tidur. Ketika bangun sahur, terutama putri, bangun sahurnya jangan pegang langsung HP, bantu mama di dapur, ya. Iya, bantu mama di dapur. Apa mak yang bisa ulun anu gawi? Itulah. Umpamanya ikan mengiris bawang, hati-hati sambil ngantuk iris bawang, jari yang iris.
ya. Kemudian anu aja piring kelompok, nah itu biar nggak ngantuk piring kelompok, ya pasti nggak akan bermasalah. Jadi selama puasa ini tidak untuk berleha-leha, tetap melakukan aktivitas, hanya saja dibatasi yang sekiranya akan menguras energi. Ya. Nah kemudian setelah sahur, setelah makan sahur itu kebanyakan tidur lagi, kebanyakan tidur lagi. Awas matanya diganda sedikit. Ya, jangan, ya, jangan, karena setelah sahur masuk waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh, mumpung bulan puasa, maka kita harus berjamaah di masjid, khusus untuk putra, ya. Kalau putri tidak diwajibkan berjamaah di masjid, ya. Tetapi putra khusus itu berjamaahnya di masjid. Sepulang dari masjid, ya, idealnya nih, sepulang dari masjid kalian tadarus lagi membaca Al-Quran atau apalah, membantu-bantu mama di rumah ngepel atau apa, supaya tidak tidur. Karena kalau habis sholat subuh tidur, nggak dijamin bangunnya tepat waktu, ya. Perut kenyang, mata ngantuk, begitu tidur wassalam, ya, masih susah dibangunkannya. Sehingga banyak ini yang aceh tidak masuk sekolah. Mungkin itu salah satunya juga, ya. Tahan saja, tahan. Toh sekolah juga pulangnya jam berapa? Bukan cek sekolah pulangnya jam berapa? Nah, apalagi ini jam 10, ya. Itu tadi puasa, ya. Kemudian di dalam rangka puasa juga sesuai dengan tema, jadikan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Insya Allah dengan puasa yang ikhlas dan sungguh-sungguh, karena di dalam puasa itu mengandung kejujuran. Sekarang siapa yang mengawasi puasa kalian? Siapa? Gak ada kan? Allah yang langsung mengawasi. Umar ada di depan, masuk ke kamar, bawa pentol, tidak tahu sih dia. Ada tahu, begitu dibersihkan. Wah, kan puasa kan? Puasa mah itu. Tetapi kalau di dalam hatinya ada kejujuran, meskipun sembunyi di balik dua pun sekalipun, tapi Allah menyaksikan. Itulah bahwa dengan puasa mempertebal ketauhidan kita, bahwa Allah itu ada dan Allah Maha mengawasi kita, ya. Sehingga puasa itu dikatakan puasa adalah ibadah untukku, kata Allah, ya. Jadi karena puasa itu bukan ibadah fisik, ya. Kalau sholat kelihatan tuh ruku, sujud, ya, salam, kelihatan gerakannya. Kemudian berangkat haji juga sama, berjuangnya sama. Zakat juga sama, ketika membayar itu berupa fisik. Tetapi puasa, Masya Allah, puasa itu hanya saya yang tahu dan Allah yang tahu. Nah, sedangkan mari kita bahas berapa hal yang membatalkan puasa. Ada yang tahu? Yang pertama, makan dengan minum secara sengaja. Ingat, secara sengaja jangan dimanipulasi. Ya, lupa setelah habis satu piring, nah itu bukan lupa itu, ya. Lupa itu ketika umpamanya tiba-tiba pulang sekolah langsung ambil air, ada air di dalam meja, di atas meja langsung diminum, lupa mungkin. Begitu sadar, istighfar ya, ingat ya, jangan dilanjutkan minumnya. Istighfar, kalau masih baru di sini cepat menangkap, ya. Nah, kalau Indomie satu piring itu bukan lupa namanya, sengaja, ya. Kemudian yang kedua apa? Mohon maaf. Yang kedua adalah keluar sperma, ya. Kemudian baik disengaja maupun tidak sengaja. Yang ketiga bagi putri yaitu datangnya haid, ya, atau nifas bagi ibu-ibu yang melahirkan, yang sedang melahirkan. Kemudian yang keempat apa? Hilang
nakal atau gila ya. Jangan-jangan ini yang lagi puasa sengaja minum tuak lalu teler, ulun kada sadar pak air, itu yang kada sadar memang batal sudah itu ya. Oke. Jadi, tapi banyak sekali hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Sehingga kata Rasul, banyak yang berpuasa yang didapatkan hanya lapar dan haus. Pahalanya tidak dapat. Ya. Salah satunya apa? Berkata dusta, ya, berkata dusta. Kemudian ghibah, ya, ghibah. Kemudian apa lagi? Berkelahi nih, artinya apa? Tidak bisa mengendalikan emosi, ya. Berkelahi dengan kawan atau dengan siapa, tidak bisa mengendalikan emosi. Puasanya tidak batal, ya. Puasanya tidak batal, tetapi tidak mendapatkan pahala. Sia-sia dong, ya. Sia-sia. Kalau gitu buka aja kok. Itu resikomu. Nanti harus membayar apa? Kodok, ya. Setelah bulan Syawal. Tetapi makanya dalam berpuasa itu harus dijaga lisan, ya, agar tidak berkata dusta. Yang kedua, ini jempol. Hati-hati jempol ya. Jempol ini sekarang bagaikan pedang dalam mengetik, ya, di media sosial. Hati-hati. Ketika berujar atau berkomen di dalam media sosial, baik WA ataupun dan sebagainya, itu harus hati-hati. Karena apa yang kita tulis Allah Maha tahu, ya. Kemudian juga tontonan, nah ini, hati-hati nih kawan, hati-hati. Sekarang media sosial ini membuka semua jendela, ya. Maka agar mata dan hati kita dijaga dari hal-hal yang tidak baik, ya, terutama untuk situs-situs yang berpotensi tidak baik. Kemudian berkata dusta, tidak mengendalikan emosi, itu salah satunya ya. Dan yang terakhir bahwa dalam berpuasa itu kita dituntut untuk menjadi pribadi yang baik. Salah satunya yang wajib kita perbaiki adalah pribadi baik kita kepada kedua orang. Bayangkan, Sidin, bangun subuh, masak sahur, kita tinggal makan, ya. Kalau membayar kita ke rumah makan, sekali makan minimal 30.000. Tapi dengan umat, dengan abang kita gratis. Bahkan kita bisa menuntut, mak kurang asin, dikasih garam. Mak kurang nyaman, dikasih roiko. Jadi selama bulan puasa ini, peranan ibu, bagaimana ya? Peranan ibu demikian hebat, ya. Maka kita wajib bukan hanya bulan puasa saja berperilaku baik kepada kedua orang tua. Karena apa? Jangankan kita melawan kepada orang tua, kita berkata ih saja, itu sudah menyakiti hati ibu. Contohnya begini, kalau di Pangkalan pun kata ih ini kan jarang dipakai, tapi sebetulnya jarang. Ujar rumah tuh, umpamanya coba Andri, makasih manikam, ih manikam, nah itu sudah masuk, ya, itu sudah kata-kata di dalam Al-Quran pun ada, ya, tidak boleh mengatakan ih, karena ih itu adalah perlawanan kepada orang tua. Pokoknya putri lagi, makasih mana, bantu mama nih. Ada rumah, ulun lagi haus, hati-hati, ya. Meskipun katanya halus, tetapi itu perlawanan. Ada rumah, berarti mengutamakan keasikan kalian daripada orang tua. Segera datang kepada orang tua, ya. Makanya nanti sebelum hari raya, dari sekarang meminta maaf kepada ayah dan ayah, kepada umah dan ayah, ya. Meminta maaf itu bukan hanya pada saat Idul Fitri saja, tapi setiap saat habis sholat, mak ulun minta maaf, mak halalkan ulun, ya. Karena kita sebagai manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Ketika ibu kita meneteskan air mata
Karena sakit hati oleh kalian, mau bila-bila maka tidak akan berkah untuk kita. Jangan pernah membuat ibu kita meneteskan air mata karena kelakuan kita. Ya, ingat ini. Senakal-nakalnya kita harus tetap baik kepada orang tua, tetap hormat kepada orang tua. Maksudnya ayah dan umma, paman, bibi, ya, itu orang tua kita. Termasuk kepada kakak. Ya. Perselisihan dengan kakak itu biasa, tapi namanya serumah itu harus baik kembali. Jadi disinilah momentum untuk memperbaiki budi pekerti atau pribadi yang lebih baik di bulan Ramadan. Nah, nanti setelah Ramadan kita harus ada hasilnya. Harus ada hasilnya apa? Secara fisik, insya Allah kita akan lebih sehat. Ya, yang tadinya, oh maaf ini, yang tadinya kurang ideal dalam hal berat badan, setelah puasa kita ideal, ya. Yang tadinya kita terlalu kurus, setelah puasa kembali normal, ya. Cuman ini, yang tadinya umpamanya sholatnya rajin, begitu selesai Ramadan, sholatnya jadi Senin Kamis lagi, nggak boleh. Berarti puasanya tidak lulus, ya. Nggak ada tanya jawab gitu kan? Nggak boleh. Itu nasihat, bukan tausiah ya, tausiah biasa. Tetapi ini untuk mengupgrade atau apa? Istilahnya memperbaharui pengetahuan kalian tentang ibadah puasa, kemudian tentang akhir balik. Nah, kenapa di dalam surat Al-Baqarah tadi ujungnya takwa, agar kalian bertakwa? Karena yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Salah satunya yaitu apa itu takwa? Yakni menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Begitu. Kemudian mudah-mudahan tausiah yang singkat ini atau nasihat yang singkat ini bermakna, ya. Karena walaupun panjang, tetapi kalau hanya masuk telinga kanan keluar dari telinga kiri itu tidak ada gunanya, ya. Yang pertama, bahwa kalian sudah memasuki akhir balik, sudah dibebani dengan kewajiban. Hal yang apabila kewajiban itu ditinggalkan, maka kalian akan berdosa. Yang kedua, ibadah puasa akan membentuk pribadi yang lebih baik, ya, terutama pribadi yang lebih baik kepada kedua orang tua dan kepada guru, juga teman-teman, ya. Yang ketiga, sholat, puasa itu harus berbekas. Berbekas apa? Artinya itu menjelma di dalam pribadi yang lebih baik. Demikian, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas dan mudah-mudahan